Kita bahas tentang penerapan asas Bernoulli. Penerapan yang pertama itu pada teorema Torricelli, di mana kita dapat menentukan kecepatan air yang meluncur dari sebuah tabung yang dindingnya bocor. Nah, mari kita lihat. Contoh sebuah tabung yang kita isi dengan air, dari dasarnya ketinggian permukaan air adalah H1. Kemudian pada salah satu bagian tabung itu dia bocor, dan ketinggian dari dasar di tempat bocor itu adalah H2. Nah, selisih dari ketinggian permukaan air dengan ketinggian lubang itu sama dengan kedalaman lubang itu. Jadi H adalah selisih H1 dan H2. H merupakan kedalaman dari lubang bocor ini. Nah, perhatikan. Nah, untuk menentukan kecepatan luncuran air dari lubang ini, yang pertama adalah kita harus tahu bahwa tekanan di permukaan dari air ini adalah sama dengan tekanan udara luar, yaitu P0. Nilainya biasa 1 atmosfer. Kemudian tekanan di bagian lubang tempat air meluncur juga merupakan tekanan udara luar, yaitu P0. Jadi bagian penampang tabung tekanannya P0, bagian kedua yaitu penampang lubang di mana air meluncur itu tekanannya sama P0. Nah, perhatikan, karena air keluar maka di bagian tabung airnya menyusut. Nah, kecepatan penyusutan air itu pada tabung itu adalah V1 ya. Nah, pada lubang yang ketinggian dari dasarnya adalah H2, ada air yang meluncur dengan kecepatan yang kita kasih nama V2. Nah, kita mau hitung kecepatan luncuran air ini, dan kita gunakan persamaan asas Bernoulli. Maka perhatikan, ada rho P1 tambah rho GH1 tambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah 1/2 rho V2 kuadrat. Nah, kalau kita lihat ada 1 dan ada 2. Yang satu adalah penampang tabung. Oke. Variabel-variabel pada penampang tabung yang besar. Kemudian yang kedua adalah variabel-variabel pada penampang lubang yang kecil. Sehingga kita lihat P1 tentu sama nilainya dengan P2 karena dia merupakan tekanan atmosfer. Kita bisa coret persamaan ini, bagian P1 dan P2. Yang berikut, bagaimana dengan rho GH1? H1 nilainya ada, berarti dia masuk dalam perhitungan. Kalau V1/2 rho V1 kuadrat bagaimana? Perhatikan V1. Kecepatan dia menyusut ini jauh lebih kecil daripada kecepatan aliran air ini keluar. Sehingga kita harus menganggap, supaya memudahkan perhitungan, harus menganggap bahwa V1 ini sama dengan 0, sehingga bagian ini sama dengan 0 semua. Oke. Yang berikut, rho GH2, H2 ada nilainya. Yang kita cari di sini V2, dia masuk dalam perhitungan. Maka persamaan ini akan menjadi rho GH dalam kurung H1 kurang H2. Kenapa demikian? Karena kita pindahkan rho GH2 ini ke ruas kiri, jadi dia sama, dan kita masukkan H-nya di dalam kurung, sehingga rho GH dalam kurung H1 kurang H2. Di mana H1 kurang H2 ini merupakan kedalaman dari lubang ini. Jadi selisihnya merupakan kedalaman dari lubang. Sehingga persamaan ini menjadi rho GH. Jadi H ini kedalaman lubang dari permukaannya. Bagian ruas kanannya tetap, yaitu 1/2 rho V2 kuadrat. Yang kita mau cari adalah V2. Maka kita balik persamaan ini dan kita pindah variabel-variabelnya ke sebelah, sehingga V2 kuadrat sama dengan 2GH. Kenapa? Karena rho ini nilainya bisa kita coret. Oke. Kalau kita mau cari V saja, V merupakan sama dengan akar dari 2GH. Oke. Nah, kalau kita ketahui luasan dari lubang yang ada, maka kita bisa hitung besarnya debit air yang keluar. Debit air sama dengan luas dari lubang dikali dengan kecepatan luncuran atau 2GH.
Oke, nah persamaan-persamaan ini yang akan kita gunakan untuk perhitungan-perhitungan berikut ini. Oke, contoh soal. Jadi sebuah drum diisi air dengan ketinggian permukaan air dari dasarnya 7,5 meter. Drum tersebut berada di atas permukaan tanah mendatar. Pada dinding drum terdapat lubang dengan jarak 2,5 meter dari dasar drum dan air memancar keluar dari lubang tersebut. Jika G-nya adalah 10 meter per sekund kuadrat, tentukanlah kecepatan air yang keluar dari tangki. Oke, gambarannya seperti ini. Ini air yang kita di dalam drum, ketinggian air 7,5 meter H1. Kemudian ketinggian lubang dari dasar itu H2 ada 2,5. Kamu diminta menghitung kecepatan air yang meluncur keluar. Jadi diketahui H1 7,5 meter, H2 2,5 meter. Yang berikut G-nya 10 meter per sekund kuadrat. Ditanya V, kecepatan luncurannya. Perhatikan, kita cari H dulu atau kedalaman lubang adalah H1 kurang H2. Sehingga H1 kurang H2 7,5 kurang 2,5 hasilnya 5 meter. Berarti kedalaman dari permukaan air sampai di lubang adalah 5 meter. Yang berikut kita masukkan persamaannya, V sama dengan 2GH. Sehingga 2 kali G nya 10 hanya 5. Hanya dari sini 5. Maka hasilnya adalah akar 100. Ya, 2 kali 10 20 kali 5 100. Akar 100 adalah V. Sehingga kecepatan luncurannya adalah 10 meter per sekund. Sangat mudah. Aplikasi berikut dari asas Bernoulli yang mau kita bahas yaitu pada penyemprot obat nyamuk yang bentuknya seperti ini. Ada tabung, kemudian ada piston di mana kita pompa udara keluar. Nah, perhatikan cara kerjanya sangat sederhana. Dengan memompa udara keluar kecepatannya besar dari piston ini, maka akan ada percikan-percikan cairan racun akan keluar dari bagian ujung depannya ini. Nah, sebenarnya penampang dari semprot obat nyamuk ini seperti ini. Ada bagian piston, tempat kita pompa udara keluar, tetapi uniknya dia tidak tersambung secara langsung ke bagian tabung di mana ada cairan racun itu. Nah, bagaimana proses sehingga cairan ini bisa keluar dan terpercik menjadi butiran-butiran cairan yang keluar banyak? Nah, aplikasi dari asas Bernoulli lah yang menyebabkan demikian. Bagaimana? Ingat bahwa Daniel Bernoulli itu bilang bahwa pada bagian yang kelajuan fluida paling besar, tekanannya paling kecil. Dan pada bagian yang kelajuan fluidanya paling kecil, justru tekanannya paling besar. Jadi V, fluida, dan tekanan itu berbanding terbalik. Jadi saat kita memompa keluar udara dari piston ini dengan kecepatan yang sangat besar, disitulah tekanan di bagian sini sangat kecil. Nah, tekanan yang sangat kecil ini berbeda drastis dengan tekanan di dalam tabung berisi racun ini, sehingga tekanannya di dalam kan besar. Jadi dia menekan keluar cairan-cairan racun ini keluar dan juga diikut disemprot oleh udara yang keluar, maka terjadilah percikan-percikan racun itu. Nah, konsep ini sangat sederhana tetapi sangat bagus dan berlaku juga bukan hanya pada penyemprot obat nyamuk ini, tetapi juga ada parfum-parfum tertentu yang menggunakan karet untuk menyemprotkan udara. Sama konsepnya, yaitu kecepatan udara yang keluar sangat besar menyebabkan tekanan di permukaan lubang ini kecil. Tekanan yang kecil berbeda jauh dengan tekanan di dalam, sehingga tekanan yang besar di dalam ini mendorong cairnya keluar dan disemprot menjadi butiran-butiran cairan yang tersemprot keluar. Bisa kalian praktekkan di rumah. Itu merupakan penerapan yang sangat penting dari asas Bernoulli. Jadi demikianlah penjelasan pada bagian ini. Terima kasih.